Semangat belajar untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak didik kami sekalian, sebelumnya kita telah membahas yaitu adalah tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Akan tetapi bagian yang pertama, kali ini adalah lanjutan yang kedua. Yang pertama yang sebelumnya itu adalah mulai dari penerapan VOC sampai dengan masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Saya persingkat aja sampai Raffles ya. Jadi kali ini adalah sambungannya setelah alih status dari si Prancis, kemudian kepada si Inggris, maka ternyata Indonesia diambil alih lagi oleh si Belanda gitu ya, melalui perjanjian London. Jadi melalui perjanjian London inilah kekuasaan kembali oleh si Belanda di Indonesia. Kemudian penerapan kekuasaan Belanda di Indonesia ini kita awali dengan penerapan tanam paksa yang diterapkan oleh si Van den Bosch gitu ya. Kita lihat dulu yang pertama setelah penyambungan dari yang pertama ya, ini part yang kedua, yaitu adalah sistem tanam paksa. Yang mana sistem tanam paksa ini dilaksanakan periode 1830 sampai dengan 1870. Jadi pelaksanaan sistem tanam paksa ini adalah titik pusat perhatiannya itu adalah eksploitasi. Eksploitasi itu atau eksploitatif ini apa? Eksploitatif ini atau eksploitasi ini adalah pemaksaan atau pengambilan sumber daya alam dari Indonesia sendiri gitu ya. Dan bahkan ini diperkirakan penerapannya itu jauh lebih keras dan jauh lebih kejam dibandingkan sistem monopoli VOC yang pertama kali didirikan gitu ya. Kemudian selanjutnya masa si VOC ini yang mana si petani itu diwajibkan menjual komoditas tertentu pada VOC gitu ya. Setelah si VOC muncullah yang namanya tanam paksa. Kalau tanam paksa itu adalah menanam tanaman tertentu sekaligus menjual dengan harga yang diterapkan kepada si pemerintah gitu ya. Jadi kalau masanya si VOC yang sebelumnya itu adalah petani wajib menjual komoditas tertentu pada VOC dengan harga yang ditentukan. VOC yang menentukan harga dan rakyat atau masyarakat pribumi yang mau menjual sumber daya alamnya, hasil pertanian itu kepada si VOC dengan harga yang telah ditetapkan. Sementara untuk sistem tanam paksa yang ini yang akan kita pelajari di sini, masyarakat Indonesia itu diwajibkan menanam tanaman tertentu. Tanaman tertentu ini yang bagaimana? Yang sesuai dengan kehendak si Belanda. Jadi si Belanda sendiri yang mengatur daftar-daftar mana saja yang perlu bisa ditanam. Jadi nggak sembarangan penanamannya karena ditentukan oleh si Belanda. Kemudian setelah jenis tanamannya ditentukan, hasilnya ini nanti harus dijual dengan harga yang ditetapkan oleh si Belanda. Jadi si Belanda yang menentukan apa yang mau ditanam dan si Belanda juga yang menentukan harganya gitu ya. Selanjutnya tanam paksa ini memberikan modal besar bagi sumbangan khas negara si Belanda, yang mana waktu itu 1835 sampai dengan 1940 gitu ya. Oke, kita masuk kepada latar belakang penerapan sistem tanam paksa. Apa yang melatar belakangi dilaksanakannya sistem tanam paksa di Indonesia oleh si Belanda? Yang pertama itu adalah adanya kekosongan kekuasaan atau keuangan negara Belanda. Selanjutnya, kekosongan khas Belanda ini disebabkan oleh karena perang dengan si Belgia. Jadi pada waktu itu di Eropa, si Belanda berperang melawan si Belgia yang menguras kas negara si Belanda, yang akhirnya salah satu tempat atau daerah yang dijadikan sebagai sumber suplai keuangan, maka dijadikanlah salah satunya Indonesia sebagai negara untuk menyumbang keuangan
untuk mempertahankan benteng keuangan karena perang dengan si Belgia gitu ya. Kemudian ada juga biaya yang dibutuhkan oleh karena perang Diponegoro dengan perang Padri di Indonesia. Jadi pada saat melawan Diponegoro dan perang Padri, si Belanda membutuhkan juga biaya gitu ya. Karena perang Diponegoro dan perang Padri ini adalah salah satu perang yang dipengaruhi oleh si Belanda gitu ya. Kalau perang Diponegoro ini dilatar belakangi oleh pembuatan jalan oleh si Belanda karena melewati garis tanah leluhur atau nenek moyang si Diponegoro. Sementara perang Padri ini adalah perang yang terdapat di Sumatera Barat, yang mana latar belakangnya ini adalah konflik atau sengketa antara perang saudara kaum Padri dengan kaum adat, yaitu adalah konflik agama. Jadi konflik kaum Padri ini adalah karena dipengaruhi oleh si Belanda antara kaum Padri dengan kaum adat, yang mana pada saat itu memuncak oleh gara-gara masuknya hasutan si Belanda. Jadi si Belanda mendukung yaitu adalah rakyat sementara untuk melawan kaum Padri ini, yang terjadilah yang namanya perang saudara gitu ya, antara kaum Padri dengan kaum adat. Jadi pada saat perang Padri ini membutuhkan biaya yang cukup besar juga gitu ya. Kemudian gagasan tanam paksa ini atau disebut dengan istilah kulturstelsel ini, gagasan ini merupakan muncul dari si Johannes van den Bosch. Jadi si Johannes van den Bosch ini memiliki gelar juga sebagai Graaf yang dinobatkan oleh si Raja Belanda waktu itu pada tanggal 25 Desember 1839. Selanjutnya kita masuk kepada aturan-aturan pokok tanam paksa atau kulturstelsel yang diterapkan oleh si Van den Bosch. Yang pertama adalah rakyat harus menanami 1/5 dari tanah yang dimilikinya, yang mana tanaman-tanaman yang boleh ditanam waktu itu adalah hanya tanaman kopi, selanjutnya ada tebu, teh, dan tembakau. Kemudian hasil tanaman itu harus dijual kepada si pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tanah tersebut harus bebas dari yang namanya pajak tanah gitu ya. Kemudian kaum petani tidak boleh disuruh bekerja lebih keras atau melebihi dari penanaman padinya. Selanjutnya, rakyat yang tidak memiliki tanah dikenakan kerja rodi hanya selama 65 hari setiap tahun di tanah milik pemerintah. Kemudian, kerusakan tanaman menjadi tanggung jawab pemerintah jika memang bukan kesalahan dari petani gitu ya. Ini adalah kebijakan-kebijakan umum yang sebelumnya. Akan tetapi, semua kebijakannya ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sangat banyak yang namanya penyimpangan gitu ya. Kenapa sangat banyak penyimpangan? Karena banyak penyimpangan ini karena si Van den Bosch tidak ingin menerapkan yang sesungguhnya sesuai dengan aturan pokoknya. Jadi ada beberapa penyimpangan tersebut, diantaranya salah satunya adalah 1/5 dari bagian yang subur. Kan tadi ada aturan bahwasannya 1/5 bagian yang hanya boleh ditanami gitu ya, 1/5 tanah saja. Jadi oleh karena 1/5 tanah bagian masyarakat yang subur, jadi akibatnya tidak adalah lahan tanah untuk masyarakat untuk padi dan palawija. Jadi istilahnya dari 1/5 tanah masyarakat yang diambil adalah yang suburnya saja. Kalau nggak subur itulah jadi milik pribumi. Jadi suka-sukanya si Belanda yang mana sama dia, hasilnya gimana gitu ya. Yang intinya adalah di sini masyarakat sangat-sangat menderita. Kemudian kerusakan tanaman tadi perjanjian sebelumnya itu adalah kalau bukan masyarakat
yang membuat, maka itu adalah tanggung jawab si Belanda gitu ya. Tetapi pada praktek di lapangan, kerusakan tanaman itu, kesalahan rakyat pun atau tidak, itu tetap menjadi tanggung jawab masyarakat gitu ya. Kemudian kita masuk kepada penyimpangan tanam paksa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu adalah adanya kegiatan tanam paksa yang selalu diarahkan untuk secepatnya mengisi kas negara tanpa memperhatikan keadaan rakyat. Kemudian penerapan kultur prosenten atau hadiah bagi kepala daerah menurut kebijakan hasil tanam gitu ya. Jadi kebijakan ini yang membuat para kepala daerah untuk semakin memacu produktivitas yang mengorbankan rakyat sendiri gitu ya. Jadi yang artinya kultur prosenten ini adalah kepala rakyat yang dijadikan sebagai pemungut pajak ini diperdayakan untuk memaksa selalu pemungutan pajak kepada masyarakat. Jadi kepala rakyat sendiri, kepala daerah yang ditugaskan untuk memungut pajak dari rakyatnya. Jadi di sini secara otomatis pasti rakyat wajib memberikan. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya adalah ya sesama pribumi sendiri dimanfaatkan oleh si Belanda untuk menyiksa pribumi sendiri gitu ya. Karena si kepala daerah tadi, kepala rakyat tadi diberikan hadiah khusus oleh si Belanda, sehingga mereka mau tidak mau harus memaksa masyarakatnya sendiri untuk bekerja, memberikan pajak sesuai dengan yang diterapkan oleh si Belanda gitu ya. Jadi ternyata tanam paksa ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan gitu ya. Jadi dari semua penderitaan yang dialami oleh masyarakat, jadi muncullah yang namanya reaksi keras. Reaksi keras ini berupa apa? Itu nanti bisa berupa perlawanan gitu ya. Jadi salah satunya di sini efek dari tanam paksa ini adalah munculnya yang namanya rasa simpati kaum liberal yang berada di Indonesia, yang ada di Belanda, melakukan protes di parlemen di Belanda gitu ya. Jadi di sini orang-orang Belanda sendiri juga yang memiliki rasa simpati kepada masyarakat Indonesia pada saat itu di Indonesia melakukan aksi protes di parlemen di Belanda gitu ya. Yang mana tokoh-tokohnya itu diantaranya ada si Baron van Houvel, yaitu merupakan bekas asisten presiden di Lebak, Banten. Kemudian ada si Doris Dekker dengan gelar Multatuli. Salah satu yang terkenal bukunya itu adalah Max Havelaar, yang isinya itu adalah penderitaan rakyat Lebak, Banten sebagai akibat tanam paksa. Sekarang kita lihat dulu apa yang menjadi akibat dari sistem tanam paksa. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman yang baru. Selain itu, rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor, penderitaan fisik dan mental karena bekerja terlalu keras. Jadi poin 1 dan 2 ini adalah dampak positifnya, akibat positifnya gitu ya. Yang ketiga ini adalah faktor negatifnya, yaitu adalah dampak negatif gitu ya, penderitaan fisik dan mental karena bekerja terlalu berat gitu ya, terlalu keras ya. Selanjutnya, pajak yang besar ini membuat masyarakat semakin menderita. Jadi ini adalah dampak negatifnya. Kemudian pertanian lokal khususnya padi mengalami gagal panen. Jadi ini ternyata pada saat penerapan si Belanda tanam paksa di Indonesia, kenapa banyak gagal panen? Karena prioritasnya itu adalah hasil tuayan. Jadi di sini adalah proses percepatan penanaman, gitu ya. Yang contohnya biasanya hanya bisa sekali setahun panen. Jadi kalau saat tanam paksa kalau bisa 2 atau 3 kali dalam setahun panen gitu ya. Karena tujuannya itu adalah hasil yang sebanyak-banyaknya gitu ya, dengan jangka waktu yang cepat gitu ya. Kemudian
kelaparan dan kemiskinan. Ini juga menjadi dampak negatifnya. Kemudian menurunnya jumlah penduduk Indonesia karena pada saat penerapan sistem tanam paksa atau kerja rodi ini banyak masyarakat yang korban jiwa gitu ya. Kemudian kas negara Belanda yang seawalnya kosong pada saat perang melawan si Belgia. Jadi setelah melakukan sistem tanam paksa di Indonesia, karena memang itu tujuannya adalah ya kas negaranya semakin terpenuhi dan maka semakin banyak gitu ya. Kemudian penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja atau disebut istilah surplus. Jadi di sini kas negara Belanda sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian selain kas negara terpenuhi, hutang-hutangnya juga sudah terlunasi. Kenapa? Karena pada saat itu Belanda lah salah satu negara termiskin di Eropa saat penerapan pelaksanaan sistem tanam paksa. Jadi ambisiusnya pada saat pelaksanaan sistem tanam paksa ini adalah semata-mata hanya tujuannya itu adalah untuk memulihkan kembali keuangan negara di Belanda gitu ya. Kemudian pedagang berkembang pesat. Jadi di sini perdagangan sudah berkembang dengan maju. Kemudian Amsterdam yang merupakan ibu kota Belanda berhasil dibangun menjadi pusat perdagangan di dunia pada kala itu gitu ya. Oke, jadi setelah sistem tanam paksa yang diterapkan oleh si Van den Bosch ya atau istilahnya itu adalah sistem kerja rodi, maka di Indonesia beralihlah menjadi sistem ekonomi liberal. Yang mana sistem ekonomi liberal ini berlangsung kurun waktu 1870 sampai dengan 1900. Jadi kita lihat dulu saat kelompok liberal memperoleh kemenangan di parlemen di Belanda pada saat itu mengalahkan kaum konservatif. Kaum konservatif ini adalah kaum yang menerapkan pola-pola kebijakan awal gitu ya. Jadi pada saat ini perubahan kepada sistem ekonomi liberal karena adalah yang namanya pertentangan antara kaum liberal dengan konservatif, yang mana kaum liberal menginginkan penerapan sistem ekonomi liberal gitu ya, sementara yang kaum konservatif itu adalah keinginan untuk melakukan sistem tanam paksa terus gitu ya. Kemudian sistem tanam paksa ini diprotes oleh kaum liberal itu berdasarkan pandangannya si Baron van Houvel dan Edward de Dekker, yaitu adalah kelompok liberal yang menginginkan parlemen untuk menghapuskan sistem tanam paksa. Kenapa mereka ngotot atau kenapa mereka menginginkan penghapusan sistem tanam paksa ini? Karena mereka menganggap bahwasannya penerapan sistem tanam paksa ini merupakan penderitaan yang sangat besar terhadap rakyat pribumi. Apa itu kaum liberal? Kaum liberal adalah kaum atau orang-orang yang memiliki pemahaman untuk kebebasan gitu ya. Kemudian usaha mereka itu akhirnya berhasil setelah parlemen Belanda menghapus sistem tanam paksa dan gantinya itu adalah sistem ekonomi liberal. Jadi sahlah ini diterapkan mulai tahun 1870 gitu ya. Kemudian, apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda atau Hindia Belanda yang dimaksud adalah Indonesia, yaitu adalah pelaksanaan sistem tanam paksa yang menyengsarakan masyarakat Indonesia gitu ya. Selain itu, berkembang yang namanya paham liberalisme atau paham kebebasan di Belanda pada saat itu sebagai akibat dari revolusi industri dan revolusi di Prancis gitu ya. Kemudian kemenangan Partai Liberal dalam parlemen Belanda jadi berpengaruh ya. Kemudian ada perjanjian Traka di Sumatera pada 1871. Jadi Traka di Sumatera ini adalah perjanjian yang memberikan wewenang atau gagasan kepada si Belanda
untuk menanamkan kebijakannya, kekuasaannya di Sumatera, khususnya daerah Aceh. Jadi melalui Traktat Sumatera ininya, si Belanda mulai menduduki atau menjajah wilayah Aceh sampai dengan Sumatera gitu ya. Bagaimana kira-kira landasan pelaksanaan politik ekonomi liberal? Yaitu adalah RR atau rancangan atau undang-undang ketatanegaraan yang berlaku, kemudian peraturan tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda, undang-undang gula atau disebut dengan Suikerwet, kemudian Agrarische Besluit yang mengatur lebih rinci tentang masalah agraria. Jadi sistem ekonomi liberal ini resmi diterapkan Indonesia pada saat itu 1870 dengan ditandainya atau berlakunya undang-undang agraria gitu ya. Jadi ciri-ciri khas penggunaan sistem ekonomi liberal yaitu adalah diberlakukannya undang-undang agraria. Apa itu undang-undang agraria? Undang-undang agraria ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan tanah, yaitu adalah milik tanah rakyat, pribumi, dan pemerintah gitu ya. Selanjutnya, secara umum sistem ekonomi liberal di Indonesia memiliki ciri-ciri, diantaranya sebagai berikut, yaitu adalah diberlakukannya politik pintu terbuka atau istilah open door politik bagi investasi asing. Kemudian munculnya investor asing dengan menyewa tanah pribumi sekitar 30 tahun dan tanah pemerintah kurang lebih 75 tahun. Jadi luar biasa ya. Masyarakat pribumi yang menyewakan tanah itu besaran kurang lebih 30 tahun sementara pemerintah Indonesia 75 tahun. Jadi inilah membuat salah satunya masyarakat bukannya malah semakin maju tetapi semakin miskin. Karena tanah yang disewakan tidak waktu yang singkat akan tetapi waktu yang sangat panjang gitu ya. Kemudian pengembangan usaha perkebunan khususnya di luar Pulau Jawa. Kemudian sistem kerja paksa diubah menjadi sistem kerja bebas gitu ya. Jadi ciri-ciri pelaksanaan sistem undang-undang agraria tadi, sistem ekonomi liberal tadi ternyata memiliki juga penyimpangan, gak jauh-jauh dengan sebelumnya penerapan sistem tanam paksa. Di antaranya adalah keuntungan investasi asing tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia, tetapi si Belanda dan pihak swasta asing. Kenapa tidak dirasakan? Ya karena masyarakat Indonesia di sini lagi-lagi tetap dijadikan sebagai budak, bukan investor gitu ya. Dan bahkan tanah masyarakat Indonesia itu mereka sendiri yang menggunakan dan hasilnya untuk mereka sendiri, karena tanah yang disewakan juga luar biasa, timernya yaitu kurang lebih 30 tahun sementara pemerintah yaitu kurang lebih 75 tahun gitu ya. Kemudian penderitaan rakyat yang semakin meningkat yaitu khususnya para buruh tani, karena mereka terjerat dalam aturan-aturan yang merugikan dalam bentuk sistem kontrak atau disebut dengan istilah polierdonansi. Jadi mereka yang menyewakan tanah karena tidak ada lagi yang namanya yang mau diolah untuk memenuhi kebutuhan, mau tidak mau mereka menjadi kuli ordonansi atau menjadi buruh gitu ya, menjadi budak. Si pemilik tanah yang seharusnya memiliki saham mendapatkan yang namanya pajak, investasi, akan tetapi terjerat menjadi kuli kontrak gitu ya. Kemudian kerja bebas tidak dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi yang berakibat kepada banyak buruh atau kuli yang melarikan diri karena menderita gitu ya. Jadi kalau mereka ketahuan melarikan diri, mereka diberikan saksi atau disebut dengan istilah pulisansi gitu ya. Kemudian sistem ekonomi liberal ini tidak membawa perubahan yang baik bagi rakyat Indonesia, akan tetapi kepada si Belanda dan investor asing lainnya gitu ya. Jadi ternyata penerapan undang-undang agraria ini yang menggantikan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh si Van den Bosch ternyata
bukan yang namanya memberikan keuntungan kepada Indonesia, akan tetapi malah semakin menderita ya. Bahkan hasil-hasilnya itu tidak ada dirasakan oleh bangsa Indonesia. Justru penderitaan yang semakin besar. Kenapa? Karena yang diuntungkan itu bukan pribumi, akan tetapi orang Belanda dan para investor-investor asing yang menerapkan atau yang membangun yang namanya bisnis di Indonesia gitu ya. Jadi demikianlah materi kita anak kelas 11 tentang sistem tanam paksa yang diterapkan oleh si Van den Bosch, yang berujung kepada sistem pelaksanaan yaitu adalah sistem undang-undang agraria atau ekonomi liberal, yang ternyata kedua kebijakan ini ternyata menyiksa, yang mana tanam paksa tadi yang akhirnya dihapuskan karena simpatik para kaum liberal kepada masyarakat Indonesia gitu ya, menentang kaum konservatif yang tadi. Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan, masyarakat Indonesia juga tetap sengsara meskipun sudah diterapkan undang-undang agraria yang ingin melindungi hak-hak pribumi. Akan tetapi masyarakat Indonesia banyak yang namanya terlibat dalam perjanjian-perjanjian yang berakibat kepada kerugian, dan bahkan sistem penerapan undang-undang agraria bukannya memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Indonesia, akan tetapi dampak positifnya itu hanya kepada si Belanda saja dan investor asing yang menanamkan saham di Indonesia, yang mana rakyat Indonesia yang sebelumnya memiliki tanah karena terlibat atau terjerat dalam kontrak-kontrak yang berakibat tanahnya si pribumi tadi yang awalnya ada dikontrakkan kurang lebih 30 tahun, kalau pemerintah 75 tahun, yang ini merupakan salah satu membuat masyarakat tidak bisa memiliki ruang gerak, yang mau tidak mau supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan, maka mereka akhirnya mau menjadi kuli kontrak, yang ternyata penderitaan mereka semakin berat gitu ya. Bahkan sistem kerja bebas yang awalnya diterapkan, yang artinya adalah kebijakan awal, tetapi penerapannya adalah masih tetap yang namanya kerja paksa gitu ya. Jadi demikianlah anak didik kami sekalian yang kelas 11, semoga bermanfaat. Untuk menambah wawasannya silahkan dibuka lagi bukunya, kemudian silahkan dilihat video-video lainnya dari sumber lain juga boleh, untuk menambah referensi dan perbendaharaan. Demikian anak didik kami sekalian, semangat belajar untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya, Nova Delina Panjaitan.